Hai, film ini mengisahkan tentang seorang pelayan muda melarikan diri dari tuannya, berlindung di sebuah biara yang penuh dengan biarawati yang tidak stabil secara emosional. Diperkenalkan sebagai seorang pria bisu tuli, dia harus berjuang untuk menahan penyamarannya saat para biarawati mencoba menahan godaan. Jangan kemana-mana, tetap di sini. Film dibuka menampilkan seorang biarawati menarik keledai dari hutan menuju masuk ke biara. Biarawati yang menarik keledai ini bernama Fernanda. Dia membawa keledai kembali ke kandang dan salah satu temannya yang bernama Ginevra mengkhawatirkan Fernanda, menanyakan kemana dia saat 2 pagi, kenapa dia melewatkannya. Fernanda menjawabnya bahwa keledai keluar semalam dan dia harus mencarinya dan butuh waktu semalaman. Tetapi Ginevra merasa tidak masuk akal bagaimana keledai bisa melewati gerbang dinding. Ginevra juga menegur Fernanda karena salah memakai pakaiannya dan mengatakan bahwa hari ini harus menggunakan baju putih, sedangkan Fernanda memakai baju hitam dan membuat Fernanda begitu kesal dengan dia. Sementara mereka berdebat, seorang tukang kebun Lurko melewati depan mereka, namun para biarawati memarahi Lurko karena mereka dilarang berbicara dengan tukang kebun. Biara ini berada di Garfagnana, Italia, dipimpin oleh pastor bernama Tommaso. Setelah selesai kebaktian, kepala biarawati bernama Maria menanyakan hal yang sama kepada Fernanda, mengapa dia tidak mengikuti doa pagi. Fernanda memberikan alasan yang sama juga, dia berjanji tidak akan melakukan hal yang sama kembali. Ginevra adalah seorang yang suka gosip, semua perilaku sekecil apapun biarawati lain pasti dia akan melaporkan pada Maria, sehingga Maria menyuruhnya untuk tidak memikirkan hal-hal sepele karena mengganggu dia. Film berpindah memperlihatkan biarawati cantik yang bernama Alexandra memasuki ruangan kunjungan tamu. Alexandra kedatangan ayahnya dan begitu senang menanyakan kabar ibunya dan kabar calon suaminya. Alexandra menginginkan kehidupan yang lebih baik untuk dirinya sendiri, tetapi ayahnya menahan dia di biara karena dukungan ayahnya sebagai donatur untuk gereja Katolik saat itu. Kemudian ayahnya pergi dan dia sangat bersedih. Ketika biarawati ini tidak terima saat mereka dilirik oleh Lurko bahwa hal itu sangat menjijikan. Mereka menyerang Lurko dengan hasil kebun yang baru dipanen. Kemudian Maria mengemas sulaman yang harus dibawa oleh pastor Tommaso ke pasar untuk menjual kain. Tetapi sebelumnya dia meminta Lurko supaya menutup pagar pintu kebun karena rusa suka masuk ke sana. Kemudian Lurko berhenti bekerja karena perilaku para suster padanya. Sementara itu di Lunigiana, seorang pelayan muda yang bernama Masetto memiliki romansa dengan istri tuannya. Lalu dia hampir tertangkap dan melompat dari jendela dan berpura-pura tidur di kasurnya. Majikannya mengambil rambutnya, tetapi dia cerdik sehingga keesokan harinya dia belum tertangkap. Dia tahu bahwa istri tuannya sudah tidak mencintai suaminya yang terlalu banyak bicara tentang perang di meja makan. Kemudian istri tuannya menggodanya lagi sehingga ketahuan oleh tuannya, membuat dia melarikan diri dari kejaran prajurit yang akan menangkapnya. Saat dalam pelarian dia menemukan pastor Tommaso yang pergi untuk menjual beberapa sulaman, tetapi malah mabuk dan kehilangan harta miliknya di sungai. Masetto membantunya kembali ke biara dan keduanya mengatur agar Masetto bekerja sebagai tukang kebun sambil berpura-pura menjadi bisu tuli dengan harapan ini akan mencegah para biarawati memberinya masalah. Tetapi sebelumnya keduanya minum bersama dan Masetto melakukan pengakuan yang dia lakukan bersama istri majikannya. Keesokan pagi harinya Tommaso memperkenalkan dia sebagai tukang kebun yang baru pada Maria, berbohong bahwa dia bisu tuli sehingga tidak terjadi konflik dengan para suster. Pastor Tommaso kembali berbohong lagi bahwa dia telah dirampok. Perampok merampas semua barang yang akan dijual. Di hari pertama dia bekerja membuat parit, suster Ginevra dengan sifatnya menanyakan Masetto yang berakting bisu tuli. Kemudian dia tidak sengaja bertemu dengan suster Alexandra dan Fernanda. Fernanda menjadi marah sehingga dia ingin menghantam Masetto menggunakan kapak, akan tetapi Alexandra memanggil Maria. Maria menghentikan dia, mengatakan pada mereka bahwa Masetto adalah tukang kebun baru, memberitahu mereka bahwa dia bisu tuli. Sementara Maria ingin suster Alexandra bekerja lebih ekstra membuat banyak sulaman karena pastor Tommaso dirampok. Alexandra memiliki perasaan yang sangat lembut sehingga dia sangat mudah bersedih. Dia pergi ke pondok tukang kebun Masetto meminta bantuannya untuk memperbaiki bingkai. Kemudian mengungkapkan kesedihan dia padanya. Tidak menyadari bahwa Masetto sudah selesai memperbaiki bingkainya, sementara kedua temannya sedang bersembunyi di rumputan memata-matai dia. Setelah selesai kebaktian, suster Ginevra bersama dengan suster Fernanda datang pada pengakuan. Pastor menjadi bosan dengan pengakuan keduanya karena mereka mengatakan cerita yang selalu yang sama. Pada malam hari Tommaso dan Masetto kembali minum bersama. Tommaso sangat memperhatikannya walaupun mereka menyimpan rahasia masing-masing. Malam itu juga teman Fernanda yang bernama Marta muncul dan mendorong Alexandra dan Ginevra untuk minum
malam bersama, sambil menjelaskan bagaimana bersama seorang pria adalah kesenangan terbesar. Ginevra menjadi pusing. Fernanda membawa Ginevra kembali ke kamarnya di mana mereka memiliki romansa. Tetapi sebelumnya Martha mengatakan bahwa mereka dapat menemukan pria dengan membuat ramuan dari tanaman belladonna. Keesokan paginya Alexandra datang mendekati Maceto yang sedang bekerja sehingga mereka memiliki romansa bersama. Sementara Ginevra mengembangkan perasaannya untuk Fernanda. Dia mematai-matai Fernanda bersama Martha yang sedang membuat ramuan belladonna dan melihat mereka masuk ke pondok untuk memiliki romansa di sana. Keesokan pagi saat seorang uskup yang bernama Bartolomeo datang ke biara dan dia disambut kedatangannya oleh Tommaso dan Maria. Lalu film berpindah memperlihatkan Maceto masuk dari jendela kamar Alessandra untuk mendapatinya, tetapi dikagetkan oleh suster tua yang datang bekerja membuat sulaman, sehingga Maceto ketahuan bahwa dia berpura-pura menjadi bisu tuli dan Alessandra yang terpilih dahulu tahu rahasia dia selain Pastor Tommaso. Bartolomeo memeriksa pembukuan keuangan mereka, tetapi Ginevra menyela kerja mereka untuk berbicara dengan Maria. Kemudian Fernanda menculik Maceto dan membawanya ke hutan di mana dia bertemu dengan sekelompok penyihir. Fernanda mencoba untuk melakukan ritual kesuburan dengan Maceto, tetapi dihentikan oleh kedatangan Alessandra dan Ginevra. Ketika Ginevra dibawa efek halusinogen belladonna dan mulai menari dan mencuri keledai biara, Maceto mengungkapkan bahwa dia bukan bisu tuli ketika mencoba membebaskan dirinya. Mereka kembali ke biara dan semua rahasia mereka terungkap di hadapan Uskup Bartolomeo yang berkunjung. Pastor Tommaso dikirim untuk menjadi seorang biarawan setelah diketahui bahwa dia dan Maria sedang jatuh cinta dan memiliki hubungan rahasia. Maceto dikembalikan ke tuannya dan ditahan di sel penjara sampai ketiga biarawati yang telah berdamai dan membentuk persahabatan yang lebih kuat membantu Maceto melarikan diri. Tetapi sebelumnya mereka memperdayai penjaga tahanan menggunakan seekor kura-kura menukar boneka sebagai tahanan di sel. Sementara Alessandra, Maceto, Ginevra dan Fernanda berjalan beriringan kembali ke biara, Maria dan Tommaso telah bertemu secara rahasia dengan dalih bahwa mereka telah pergi untuk mengambil keledai. Mereka bersembunyi saat para biarawati dan Maceto lewat. Fernanda berhenti dan menatap bingung pada keledai yang sekali lagi dibebaskan, yang dia sendiri gunakan sebagai alasan berkali-kali untuk melarikan diri dari biara sampai Ginevra menariknya pergi. Setelah rombongan pergi, Tommaso dan Maria saling berpelukan dan tersenyum. Mereka begitu bahagia dengan rahasia mereka. Dan film pun berakhir. Jangan lupa berikan dukungan subscribe dan menekan tombol notifikasi agar mendapatkan video-video selanjutnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.